Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, berjumpa kembali di podcast Revival Total Ministry. Kali ini, tenang saja Bapak Ibu Saudara, yang isi bukan lagi saya lagi. Saya kedatangan satu tamu, beliau adalah seorang mentor, beliau adalah seorang bapak, dan beliau adalah seorang gembala. Tidak lain, tidak bukan Pak Yosia Samudra. Selamat datang Pak. Terima kasih diberi kesempatan untuk ada di podcast ini. Kayaknya kebalik ya. Kebalik? Yang harus selamat datang saya, karena saya bertamu nih. Oh gitu ya. Kita saling bertukar saja. Iya. Oke, gimana Pak kabarnya menjadi seorang gembala? Ya, kayak roller coaster ya, naik turun gitu ya, banyak surprise, banyak belajar, banyak Gitu ya. bertumbuh. Tapi tolong jangan ditransfer Pak ya bebannya Pak. Oh, tenang saja, ada tanggal mainnya saudara. Tuhan punya rancangan yang besar dan saya akan sampaikan. Enggak. Oke. Oke, terima kasih Pak Yosia sudah meluangkan waktu. Saya tahu waktunya hektik sekali, Thank tapi you. tetap menyediakan waktu untuk kita bisa Ya, ngobrol-ngobrol. ya. Nah, kali ini kita mau membahas satu tema apa nih Pak? Oke, kita mau bicara soal berhala hati. Wow, berhala hati. Ya. Menarik. Ya, berhala hati itu adalah sesuatu yang saya sendiri secara pribadi saya temukan dan saya merasa bahwa ini bisa jadi berkat banget. Kalau Amin. seandainya kita bisa menang dari ini semua, Yes. menemukan caranya untuk lepas dari sini semua, Yes. kita bisa betul-betul mengalami kemerdekaan yang Tuhan berikan. Amin. Oke, sebelum panjang lebar Pak, boleh kita berdoa dulu? Baik, Silakan. oke. Tuhan Yesus, terima kasih untuk momen hari ini. Terima kasih kalau kami boleh sama-sama belajar. Kami boleh mengerti isi firman-Mu Tuhan. Biarkan pesan-Mu yang disampaikan. Kami hanyalah tukang pos-Mu. Kami semua adalah hamba-hamba-Mu yang mau menangkap isi hati-Mu. Dan kami minta Roh Kudus, Engkau yang layani kami. Engkau yang bawa pesan-Mu sendiri mengalir ke setiap yang mendengar. Dan biarlah kuasa-Mu yang membebaskan itu sungguh terjadi. Kami mau, kami dibebaskan di dalam nama Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Yosi. Nah, menarik. Tadi kan disinggung temanya berhala hati. Betul. Walaupun mungkin beberapa tahun yang lalu kayaknya Pak Yosi sudah menyampaikan di webinar. Betul. Ya, tapi jujur saya sendiri bicara berhala hati sampai sekarang tuh masih mencari Pak. Oke. Artinya saya belajar kalau masih ada. Tapi sebelum jauh kita membahas tentang berhala hati, kita supaya recall lagi nih Pak. Baik. Gitu. Kalau kita bicara tentang berhala hati atau berhala, kata berhala gitu ya. Di perjanjian lama kan sesuatu yang disembah. Ya. Bentuknya jelas gitu. Sedangkan yang kita mau bahas adalah berhala hati. Betul. Gimana tuh? Oke. Jadi gini. Waktu kita ngomong berhala, memang biasanya kita terjebak ke pemikiran bahwa itu adalah sesuatu yang bentuknya ada. Betul. Kita lihat, lalu kita sembah-sembah di depannya. Patung. Terus lalu apalah gitu ya. Apa sih namanya? Satu ritual atau apa gitu. Tapi sebetulnya kebenaran tentang berhala itu enggak melulu cuman apa yang berbentuk fisik. Oh, come on. Karena berhala itu bicara tentang hati kita sedang menempatkan apa yang lebih penting. Waktu sesuatu itu menjadi lebih penting dari apapun di hidup kita, sebetulnya dengan segera dan otomatis itu sudah jadi berhala. Kita menginginkan sesuatu dan saya punya gambaran yang sederhana untuk hal itu. Jadi gini, mungkin di usia kita kecil, kita pernah nonton film-film gitu ya. Kita nonton satu tokoh gitu ya. Dan kita berusaha mengidolakan diri kita sama hal-hal itu, tokoh-tokoh tersebut. Jadi misalnya nih, waktu kecil saya itu dulu suka sekali film silat. Kungfu-kungfuan gitu ya. Jackie Chan. Walaupun waktu itu kita kalau nonton tuh harus pakai video VHS dan di rumah Pak Andreas enggak ada video VHS. Jadi kalau saya punya kesempatan untuk pergi untuk nonton itu di rumah teman. Effort banget ya. Iya, dan di situ juga sesuai genrenya hari itu ya. Ada tokoh-tokoh film-film tertentu, superhero tertentu yang urusannya kungfu-kungfuan gitu. Jadi saya setelah nonton film itu sangat terimpresi, sangat merasa terasosiasikan dirinya ya dengan tokoh itu gitu ya. Saya pulang ke rumah itu, saya mulai mencoba mencari hal-hal yang ada di rumah ini
yang bisa membuat saya menjadi seperti tokoh itu. Bajunya lah. Lalu kadang-kadang saya cari-cari ada batang kayu gitu ya. Buat jadi pedang? Ya, jadi pedang gitu ya. Lalu saya mulai bergerak, ngelompat, lakukan banyak akrobat gitu ya. Supaya seperti si tokoh yang saya sudah lihat itu. Tanpa disadari itu semuanya? Dengan sebuah kesadaran karena saya mengingininya. Walaupun justru malah dengan kesadaran. Ya, walaupun saya tahu bahwa saya adalah seorang anak. Saya pergi ke sekolah. Gitu ya. Saya tetap melakukan kegiatan saya. Tapi saya tuh di dalam benak saya terputar, terbayangkan bahwa saya juga jagoan silat itu. Jadi waktu kadang-kadang di sekolah saya ketemu sama teman juga, saya praktek-praktekan gitu ya. Dan saya nggak tahu berapa banyak di antara saudara yang kayak begini gitu, bisa related sama hal ini gitu. Tapi kita juga kadang-kadang begitu, jadi kita lompat sini, lompat sana, berakting. Sesuatu yang kita idolakan. So, ini membuat saya bisa melihat bahwa gini, apa yang kita lihat, apa yang kita kagumi, apa yang kita dambakan, itu seolah-olah mendorong kita untuk jadi mirip dengan itu. Termanifestasikan. Kalau dulu ada tokoh namanya Lion Man, saya yakin Gen Z, Gen Alpha itu tidak tahu. Actually it's an ugly icon, you know. Jadi orang gitu ya, ninja-ninjaan gitu. Terus udah gitu tiba-tiba dengan gerakan bagaimana gitu dia berubah mukanya singa. Tapi dia sendiri badannya adalah manusia gitu. Jelek sih sebetulnya. Tapi itu tokoh hari itu keren banget gitu. Dan silat-silatan kayak gitu. Nah, you know, saya mulai berpikir di dalam saya, I'm a lion man. Berarti definisi daripada berhala ini semakin kesini berarti luas skupnya ya Pak ya? Ya, dan spesifik dia bicara tentang apa yang diinginkan, apa yang didambakan, apa yang diidolakan sehingga kita pengennya seperti itu. Menarik. Nah, pertanyaannya gini Pak, kalau kita bicara tentang apa yang kita inginkan, berarti berhala itu sesuatu hal yang sifatnya betul-betul desire kita, keinginan kita, atau ada hal-hal lain gitu? Ya, mainly dia beroperasi di keinginan kita. Walaupun bentuknya bisa macam-macam. Apa aja itu Pak kira-kira Pak? Dan gini, bentuk macam-macam tergantung musim juga. Oh, musim apa nih? Jadi waktu saya kanak-kanak, saya sukanya begituan. Tokoh-tokoh gitu yang menunjukkan bahwa saya itu harus jadi tokoh yang pemberani, melawan semua keadaan dan berdiri sebagai seorang pahlawan gitu ya. Ketika sudah menginjak SMA gitu, saya kan tidak lagi membayangkan diri saya tokoh itu karena akan terlihatnya sangat bodoh gitu ya. Di tengah jalan tiba ciat sendiri gak jelas gitu kan. Saya kebayang lagi. Tapi saya mulai mengidolakan hal yang lain. Saya mengidolakan seorang sosok tokoh pemuda gitu ya. Dan saya pikir saya pengen coba jadi seperti dia. Saya nggak tahu pernah baca kisah Lupus. Masih berarti Anda tidak terlalu muda juga. Lupus itu ada tokoh pria yang lucu, gokil, tapi supel. Dan itu sedikit banyak membentuk bagaimana saya berinteraksi dengan teman-teman. Saya berusaha menjadi lucu. Berarti dengan kata lain seperti menginspirasi gitu. Iya. Akhirnya itu mempengaruhi tingkah laku saya. Itu membuat saya betul-betul menjadi orang yang ketawa, membuat banyak humor gitu. Nah, saya mulai masuk seperti itu di waktu SMA. Dan waktu kuliah beda lagi. Berubah lagi. Jadi tiap musim itu selalu ada perubahannya. Waktu sudah dewasa, menikah dan lain-lain, saya mulai punya idola-idola di mana dan hal-hal yang saya pikir lebih penting ini dalam hidup karena humor tidak akan membuatmu hidup. Kecuali mungkin seorang stand up comedian gitu ya. Tapi saya bisa melihat saya butuh sesuatu yang lebih real, sesuatu yang lebih nyata. Saya pengen mengasosiasikan diri saya sama sukses, sama pencapaian. Itu bisa jadi berhala. Iya. Ketika itu menjadi sebuah pengejaran, sebuah hal yang kita rindukan. Nah,
Bedanya apa nih Pak dengan sesuatu hal yang sifatnya natural, memang itu harus sesuatu yang kita tuju, atau itu berhala, pembedanya apa nih? Nah, pembedanya tuh ketika begini, kalau itu diambil dari hidupmu, Hmm, kalau itu tiba-tiba tidak hadir, oke. Tidak engkau kesampaian. tidak kesampaian, atau karena satu kondisi tertentu tiba-tiba Oke, semuanya berubah oke. dari sebuah lingkungan environment yang kita Hmm, pikir ini cocok buat si pencapaian saya, oke, keinginan saya itu. oke, Ketika itu terjadi pengambilan, terjadi hilang gitu ya, oke. kita devastated. Kita ngerasa kayak aduh kesal banget. Mulai mengganggu hati. Iya, Itu udah jadi berhala. itu udah jadi berhala. Wow. Waktu itu diambil itu jadi berhala. Buat Oke. anak-anak kecil mungkin toys mereka, Iya, 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 iya. gadget mereka. Iya, iya. Ketika itu diambil, mereka marah, kesel segala macam. It's already be an idol. Menarik. Saya coba cerna sebentar. Berarti sesuatu yang ada di dalam hati kita selain Tuhan, ketika itu diambil dari hidup kita, kita jadi marah. Betul, Itu tendensi keberhalaan. betul, betul. Karena bukan barangnya, Oke. bukan musimnya, bukan Mhm, usianya. mhm, mhm, mhm. Tapi ketika memang di musim itu kita ndambain apa, berarti kan sikap hatinya. Iya. Sikap hatinya yang mendambakannya itu. Itu yang Hmm. menyebabkannya menjadi berhala. Oh, oke. Menarik, menarik. Bahkan bisa sampai ke pelayanan. Come on. Oke. Gimana tuh? Berhala itu nggak Menarik, selalu menarik. buruk. Nggak selalu barang-barang duniawi. Iya, iya. Berhala itu apapun. Yang udah mulai Kalaupun mengikat nggak tuh. usah kita lompat terlalu jauh sampai ke pelayanan. Kita bawa yang lebih natural sedikit. Menjadi seorang ayah. Oh, oke. Parenting. Oke. Itu kan bisa menjadi sebuah berhala. Karena di dalam parenting, seorang bisa merasa diri, wah saya harus menjadi seorang ayah yang sukses. Oke. Saya harus Jadi, menjadi seorang panutan, ya, teladan iya, gitu ya. iya, iya, iya. Dan saya harus mengalami sebuah keluarga, gambaran keluarga ideal. Hmm. Dan di situ kadang-kadang beberapa orang ketika memberhalakan itu, mereka bisa membuat anggota keluarganya jadi korban. Oke. Istri jadi menjadi seorang sosok yang kamu harus menjadi seorang istri yang tunduk. Oke. Berada di posisi yang tepat. Oke. Tidak boleh bersuara, Oke. tidak boleh mengeluarkan opini karena firman Allah katakan, Iya, kamu iya, harus iya. tunduk. Oke. Anak-anak kamu harus hormat dan taat. Iya. Kamu harus lakukan semuanya sesuai perintah. Ketika terjadi chaos, Iya. karena mungkin anak-anaknya baru belajar, Oke. mereka baru bertumbuh Oke. gitu. Oh marah. Kondisinya nggak sesuai dengan ideologi, idealnya yang di dalam pikirannya, dia jadi marah. Devastated. Padahal kelihatannya pengen melakukan Yang firman baik. Tuhan. Wow. Pekerjaan juga begitu. Oke. Pekerjaan bisa menjadi sebuah idol. Belum jatuh ke uangnya. Oke. Tapi sukses, karir, saya mau capai, saya mau kejar, saya mau bikin ini menjadi sesuatu yang berarti. Entah itu bagi nusa dan bangsa, bagi keluarganya, bagi generasi berikut. Sounds ideal. Padahal kelihatannya mungkin pekerja keras. Padahal workaholic tuh kalau Betul. memang di drive dengan sebuah visi misi jelas, padahal sebenarnya positif ya. Betul, betul, betul. Tapi balik lagi, Iya, tapi ketika itu dia diambil, mendambakannya terlalu luar come on, biasa. wow. Gitu, gitu. So mengejar karir itu baik. Oke. Berhasil di dalam sebuah bidang usaha di dalam masyarakat sehingga masyarakat mendapat manfaatnya itu sangat baik, sangat baik. Itu berbuah. Ya, ya, Tapi ya, ya, ketika ya. kita menginginkan itu terlalu banyak dan keganggu nih, Ya. kita mulai upset, marah. Hati-hati. Ya. Mungkin itu sudah jadi berhala. Oke. Ini kan satu situasi, satu kondisi di mana kayak itu terjadinya eksternal, Pak. Ya. Ada sesuatu yang kita kejar, ada sesuatu yang kita pengen capai. Ya. Dari dalam pelayanan, saya juga menemukan kasus-kasus di mana mungkin orang mengalami luka, mengalami kecewa, atau mengalami ketraumaan gitu, tapi susah move on. Ya. Apakah itu masuk dalam golongan berhala? Betul, bisa jadi masuk. Karena gini, Oke. patokan yang membedakannya apakah ini nggak jadi berhala lagi atau enggak. Ketika kita menghadapkannya pada firman. Ketika kita menghadapkannya pada Kristus. Oke. Kristus digambarkan dengan jelas di firman Allah. Kristus digambarkan sebagai manusia dan dia juga firman itu. Mm-mm. Sehingga ketika kita membaca firman, Ya.
kita bercermin terhadap firman itu, kita bisa menentukan apakah hati kita sedang inline, sejalan dengan firman atau tidak. Dan waktu kita punya behavior, kita punya perilaku, kita punya ekspresi yang kita keluarkan, dan semua ekspresi behavior yang kita keluarkan ternyata tidak sejalan dengan firman, kita mulai tahu kita sedang melenceng. Kita tidak sesuai dengan apa yang Tuhan gambarkan, Tuhan rindukan. Dan waktu itu terjadi, kita sebetulnya bisa ngecek. Wah, jangan-jangan ini sudah mulai menuju ke arah idol. Jadi kalau tadi Pak Agus bilang tentang luka, ketika Pak Agus tadi bilang tentang orang-orang yang ngalamin yang hal-hal yang seperti itu gitu. Ketika luka itu terjadi dan dia berlama-lama tinggal di dalamnya, memeganginya, seolah-olah ini tuh sesuatu yang berarti banget. Itu nasib saya yang harus saya lewati. Betul. Di mana perhatiannya itu betul-betul harusnya full attention nih. Saya sakit dan saya telah tersakiti gitu ya. Sementara firman Tuhan berkata, ke semua sakit, semua luka, serahkan padaku. Supaya aku tetap jadi yang terpenting. Kita ternyata sedang megangi sakit itu lebih daripada megangi Tuhan. Itu berhala lagi. Banyak ya Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi apapun yang kita pegangin lebih. Apapun yang kita entertain banyak. Atau apapun boleh nggak sih saya mendefinisikan apapun yang memang kita terikat di situ, kita pegangin di situ, kita hati-hati di situ. Mungkin termasuk kehidupan enak kali ya. Betul. Berhala itu ada 4. Tadi kehidupan enak itu kenyamanan. Kenyamanan. Kayaknya semua orang ada ya? Ada. Termasuk saya. Saya juga suka nyaman. Dan saya bisa ngaku. Saya berkali-kali ngaku di mana-mana saya bilang berhala saya itu kenyamanan dan penerimaan orang. Nah ini yang kedua nih. Penerimaan orang itu kalau kenyamanan kan gini, hidup enak. Yang dicari hidup enak. Hidup enak. Lalu yang ketenangan pasti, katanya. Yang pasti. Iya, ketenangan. Terus udah gitu hal-hal yang membuat nyaman gitu ya. Jadi ketika yang kayak gini hilang gitu, kita bisa marah, kita kesel. Kita misalnya bayangin kita udah mau pulang nih, mau istirahat habis capek kerja gitu pulang, mau istirahat segala macam, pas nyampe rumah chaos. Nah kita tadi udah bayangin kenyamanan gitu ya, mau tiduran, wah ternyata kasur belum siap, makanan belum ada gitu ya. Nah kadang kita upset. Nah itu kenyamanan. Siapa yang relate Bapak Ibu Saudara? Selain ini. Nah yang kedua tuh penerimaan. Itu yang biasa related sama saya banyak. Jadi saya suka berpikir banyak tentang apa yang orang pikirkan tentang saya. Kalau orang nggak mikirin baik tentang saya mulai keganggu. Saya mulai, wow, ntar opininya apa ya? Saya kayak baru denger hal ini. Jadi kita tuh merasa bahwa kita harus diingini orang, kita harus merasa kita tuh oke di depan orang. Orang tuh harus merespon oke, orang tuh harus ngerespon kayak, Yos kamu lakuin yang baik. Seringkali dulu ya, ketika khotbah, udah selesai khotbah, sampaikan firman Tuhan turun dari panggung gitu ya. Harapannya istri akan berkata, bagus firmannya, memberkati banget, good job gitu. Tapi karena istri saya sayang sama saya, istri saya memberikan koreksi-koreksi dan input. Istri saya memberikan sebuah masukan supaya next time saya jadi lebih baik. Betul. Dan semua input itu saya terjemahkan bukan sebagai sesuatu yang memberi baik. Tapi saya nih, ya ampun Rin, kenapa juga kamu komplain? Kamu gak denger ya bagian-bagian baik yang saya pikir saya sampaikan. Entah dia koreksi kelamaan, muter-muter nadanya, cara berdirinya gitu, segala macam. Saya kan jadinya kerasa kayak, istriku kok tidak memuji aku ya? Istriku kok tidak berkata, oh suamiku, kamu menyampaikan hal yang baik memberkati saya. Kayak itu meruntuhkan semua usaha yang apa yang sudah Pak Yosia kerjakan gitu. Dan bahkan kadang-kadang jemaat bisa bilang gitu ya, terima kasih Pak memberkati. Tapi istri saya di rumah bilang, enggak ini jelek gitu, runtuh. Wow. Itu namanya penerimaan. Jadi dan bertahun-tahun butuh validasi. Bertahun-tahun saya harus bergumul soal ini sampai akhirnya Tuhan memberikan saya. Itu termasuk berhala. Nah, berhala yang berikutnya itu biasanya ada kontrol. Nah, kayak saya kembali contoh ambil kalau saya pulang rumah saya harapkan tadinya pengen nyaman ya semuanya gitu ya. Ternyata porak-poranda.
Oke. Nah, saya marah, saya kesel juga. Di dalamnya juga ada kontrol. Oke. Karena punya standar gitu ya. Iya, Harusnya semua begini, tuh harusnya begini, harusnya begini. harusnya. Itu Harus. kadang-kadang kata kuncinya. Ketika Hmm. sesuatu itu di luar ekspektasi, Oke. di luar kontrol yang saya harapkan, Hmm. dan itu tidak terjadi, saya marah. Bedanya padahal dekat sama excellence sama apa ya, perfeksionis loh itu. Iya. Mungkin lebih banyak di bagian upsetnya ketika tidak terjadi sesuatunya. Pembedanya di situ. Betul. Kalau kita punya nilai excellent, tapi kalau misalnya itu nggak kesampaian, kita Iya. masih bisa mendrive hati kita untuk oke, Iya. masih bisa menavigasi hati. Iya. Tapi kalau itu sudah menjadi berhala, kita marah, Iya. kita nuntut. Betul. Nah, yang terakhir itu power. Waktu kita merasa bahwa diri kita harus nomor 1 duluan. Oke. Kita harus diutamakan duluan. Oke. Kayak yang tadi yang saya cerita tentang parenting. Oke. Ternyata ketika seorang dikuasai sama berhala parenting gitu ya, power ada di belakangnya. Dia merasa bahwa semua harus tunduk. Ya. Semua harus ngikut sama dia. Ya. Semua harus berada di dalam kontrol dia dan semuanya harus di bawah. Oke. Jadi seseorang bisa memiliki beberapa idol sekaligus dan semuanya. Cuma yang bisa kita lihat dari 4 ini, reaksi yang keluar adalah marah, kesel, tidak terima, bikin kecewa, perasaan-perasaan yang menghancurkan. Oke. Jadi untuk menguji berhala hati kita itu, sebetulnya indikasinya sama respons hati kita. Betul. Jadi setiap kita, termasuk kita yang sudah melayani ini Pak ya, berarti wajib dong ya, kita menguji terus ngecek hati kita, waktu mungkin kita nggak dikasih applause, kita nggak dikasih penerimaan segala macam, sikap hati kita gimana. Ketika kita tidak didengar dan lain sebagainya, respon kita bagaimana? Ya. Kesadaran. Nomor 1 yang perlu kita punya adalah kesadaran untuk ngecek dulu. Kata kuncinya kesadaran dulu nih. Betul. Karena kalau kita tidak pernah nyadar, kita autopilot. Oke. Setiap kali ada terjadi sesuatu kita bereaksi. Setiap terjadi sesuatu kita bereaksi. Oke. Berarti saudara butuh doa puasa. Karena nggak punya pengendalian diri. Jadi respon kita yang langsung keluar, itulah sebetulnya bukti dari ketidakadanya kesadaran. Oke. Tapi kalau kita sadar, mungkin keburu marah dulu, keburu murung dulu, keburu kerasa kayak darah mendidih gitu ya. Ya udah itu reaktif aja. Reaktif keluar. Tapi kalau kita punya kesadaran, kita mulai wait, kenapa marah? Kenapa saya harus kerasa mendidih begini hatinya ya? Kenapa darah saya kok kayak naik, kesel banget gitu. Nah, nyadar dulu itu aja udah luar biasa untuk kita punya satu poin untuk kita berjaga-jaga. Nanti dulu, mari kita proses. Kenapa saya kesal sama yang dia lakukan orang itu ya? Tapi jujur aja ini sesuatu hal yang nggak gampang loh Pak. Artinya gini, kita punya kesadaran aja itu, makanya satu poin ya tadi Pak Yosi bilang ya, kan nggak gampang ya. Ketika ada sesuatu hal yang terjadi, biasanya kita autopilot untuk harusnya gini, kan saya udah melakukan ini, melakukan itu, saya udah berusaha ini dan segala macam gitu kan. Kita kan cenderung untuk attack, keluar gitu. Langsung bertindak, langsung merespon. Nah, itu sebabnya kita mesti melihat pertama-tama bagaimana kita diselamatkan. Karena tadi Pak Agus mention bahwa kita sebagai pelayan gitu, kita harus aware sama hal ini dan itu penting banget. Actually sebagai seorang percaya, dari seorang believers, kita harus aware sama hal ini. Bukan hanya pelayan Tuhan. Betul. Karena kalau kita skip the process, kita langsung merasa di kita, saya sudah ditebuskan sama Tuhan Yesus ya. Saya sudah mengalami keselamatan dan langsung dari situ kita langsung berpikir bahwa dan aku harus melayani Tuhan. Kita lupa prosesnya. Untuk menyadari apa saja yang dibutuhkan sebelum nyampe ke situ. Nah, kita kadang-kadang nggak punya kesadaran itu. Jadi gini, saya pengen ajak kita untuk melihat dulu pertama-tama begini. Kita tuh diselamatkan karena apa sih? Karena kasih karunia Allah. Betul, bukan usaha kita. Keselamatan itu bukan cuma karena iman di dalam Kristus saja. Karena keselamatan pertama-tama karena iman. Imanlah yang menyelamatkan. Kita percaya bahwa Yesus kerjakan itu. Tapi nggak cuma ini melulu. Betul. Tapi tentu saja ada buktinya ketika seseorang diselamatkan oleh iman. Dia mengalami perubahan. Dia mengalami penyegaran oleh Roh Kudus. Dia mengalami pembaharuan oleh Roh Kudus. Mengalami transformasi. Nah, ketika seorang memulainya dari sini dan mengerti bahwa dia ditransformasi
oleh karena kuasa Roh Kudus. Yes. Kesadaran itu menjadi sesuatu yang lahir dan mudah diupayakan. Dia bukan cuma sekedar menjadikan keselamatan itu sebuah pintu. Pada waktu saudara masuk ke sebuah ruangan ya, buka pintu, masuk, berapa banyak yang ingat pintunya bentuknya kayak gimana? Ya lagi. Pasti kan masuk tuh ngelihat ruangan itu ada apa. Betul. Lalu memperhatikan apa yang ada di ruangan. Betul. Bentuk Cuek sama pintunya. aja. Ya. Betul. Dan seringkali kita memperlakukan keselamatan itu sebagai pintu. Come on. Kita buka, masuk, selesai, lupa. Betul lagi. Dan langsung kita mau melayani Tuhan, lakukan banyak hal gitu. Tuhan pengen kita melihat keselamatan itu nggak cuma pintu. Yes. Karena disitulah pertama kali kita menemukan kehidupan yang kekal dan lain-lain. Tapi Tuhan pengen kita juga lihat itu sebagai jalan. Kalau kita jalan, kita memperhatikan jalan. Kita ngeliat terus ke bawah gitu. Dengan itu kita akhirnya memandanginya terus. Revisit the gospel. Kita melihat Injil, mengulang-ulangnya sampai bosan. Gak ada bosannya sebetulnya. Karena sebetulnya kalau dilihatin terus ya, indahnya makin keluar. Gitu. Dan itu yang membuat kita akhirnya punya daya latih untuk menyadari. Sadar dulu. Karena kita gak kebanyakan go into action. Tapi kita mulai stop, pause, and remind ourselves. Oke. Berhenti dulu. Dan mulai mengambil jeda. Oh, mengingat lagi. Kenapa ya? Gitu. Itu kunci pertamanya. Berarti dengan kita mengingat karya keselamatan, Tuhan Yesus mati buat kita, yang tadinya nggak layak, yang tadinya harusnya dilempar ke neraka dan lain sebagainya. Kita mengingat karya Tuhan itu supaya membangun kesadaran. Kalau dalam benak saya nih Pak, sekarang berarti punya satu pemahaman bahwa untuk mengganti berhala hati itu adalah mengganti Kristus. Ya, betul. Kita gantikan si berhala itu dengan Kristus. Karena gini, yang menarik adalah Allah mendesain manusia itu dengan hati. Dan kita dengan pemikiran Yunani, karena pemikirannya kan kita tuh memiliki manusia tuh terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Dan itu adalah konsep pemikiran orang-orang Yunani. Which is bagus. Sampai hari ini aja kita bisa membedakan mana pikiran, pertimbangan, mana perasaan dan segala macamnya gitu. Tapi diketahui juga bahwa ketika Allah berbicara di perjanjian lama, bicara tentang hati. Itu adalah satu approach di mana orang Yahudi mempergunakannya. Orang Yahudi melihatnya itu sebagai hati. Hati itu adalah center of people, center of person. Di mana di situ orang itu pengen mengerjakan segala sesuatunya keluar dari hatinya. Jadi hati itu pusatnya orang menurut konsep Yahudi. Bukan cuma sekedar kumpulan perasaan. Karena itu konsepnya orang Yunani. Tapi hati itu merupakan pusat segalanya. Dan yang menarik adalah hati itu mendambakan sesuatu. Nature-nya gitu. Jadi sekali lagi gini, ini bukan tentang idolnya. Tapi kita harus sadari bahwa secara preset awalnya Tuhan menciptakan hati kita tuh pengen sesuatu, longing for something. Makanya psikologi bilang bahwa manusia tuh punya bolong gede di dalam jiwa supaya bisa dipenuhin. Dan gak ada satupun yang bisa memenuhinya kecuali Tuhan, kecuali Allah. Nah, itu adalah naturnya hati, pengen sesuatu gitu. Nah, waktu kita tahu pengertian ini, hati itu mestinya mendambakan sesuatu. Dan kalau kita jatuhnya ke idol-idol itu, mendambakan penerimaan, mendambakan kuasa, kontrol gitu ya, kenyamanan. Kita sebetulnya sedang mengisi hati kita dengan hal yang salah. Tapi seperti yang Pak Agus tadi bilang, gimana sih? Apakah sebetulnya untuk keluar dari situ kita cuma bisa mendambakan Kristus saja? Nah, hati itu harus diajar untuk mendambakan hanya Kristus saja. Kristus. Karena kalau enggak, maka hati kita akan nyarinya yang lain. Betul. Dan kadang-kadang karena hati itu licik, kita tuh gak tahu bahwa kita sedang mendambakan yang lain. Ya itu tadi, hal-hal yang kita pikir baik. Saya jadi kebayang nih. Itulah kenapa perjalanan kekristenan, gak usah bicara kekristenan, mungkin saya dalam perjalanan pertobatan juga mengalami satu perjalanan yang panjang, mengalami journey, kan? Mengalami titik-titik di mana kayak
pernah gak sih Pak, kita protes sama Tuhan, Iya, kita kayaknya udah menerima karya keselamatannya udah besar, tapi masih iya, merasa kurang, iya, iya, jatuh bangun di iya, iya, pemikiran iya, yang iya, salah, iya, iya, iya. Karena mentalitas ya, yang mungkin ya masih berdosa, padahal kan udah lebih dari cukup. ya, ya, Gimana ya, tuh? ya, karena kasih karunia itu sebetulnya menyelamatkan kita dari perbudakan dosa, Mhm. tapi perbudakan dosa itu memiliki lapisan demi lapisan. Oke. Oke, jadi gini, kalau kita percaya bahwa Yesus telah menebus dosa kita segala macam dan oleh iman kita percaya gitu, kita bahkan kita udah memberi diri kita Ya, dibaptis, oke, dicelupkan dan ya, dibangkitkan bersama dengan Kristus dan kita percaya itu semua dan kita pikir, "Yes, now I'm free. ya, I'm free from death, I'm free from sin," ya, gitu ya. ya, Karena keselamatan bukan cuma sekedar bicara tentang saya dapat keselamatan supaya saya tidak masuk neraka dan ya, pindah ke ya, sana gitu ya. ya. Tapi karunia Roh Kudus tuh kasih karunia itu mengerjakannya jauh lebih dalam dari itu. Yes. Nah, kita nggak lantas mata-mata langsung lepas. Oke. Makanya jadi kayak ada, kok ini ada prolong proses sih gitu ya, ngelepasin dosa dan Iya, lain-lain iya, gitu. iya, iya, Karena iya. memang ada lapisannya. Makanya firman Tuhan bilang, "Maka kerjakanlah keselamatanmu." Kerjakanlah keselamatanmu. Kerjakan keselamatanmu itu bukan supaya nggak hilang keselamatannya, Iya, tapi supaya benar keselamatan itu mengerjakan semuanya sampai sedalam-dalamnya mengubahkan kau menjadi oke. manusia baru. Melepaskan lapisan-lapisan itu. Iya, betul. Dan Oke. di dalam lapisan itu ada idol-idol ini. Idol-idol. Nah, menarik nih. Berarti, misal nih Pak ya, kalau saya merasa bahwa, enggak, Yesus sudah satu-satunya dalam hati saya, gitu. Mungkin nggak kalau saya misalkan udah merasa deal, saya udah lepas dari yang namanya kontrol, Ya, misalkan gitu. ya, Saya dulu orang otoriter, ya, misalkan ya, gitu. ya, ya, Pengennya harus, ya, saya bertobat. ya, 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 Saya merasa udah oke, di track yang benar ya. gitu. Mungkin nggak di dalam perjalanan jauh lagi, ke Mhm, depan lagi, mhm. saya temuin berhala lainnya. Oh iya, karena musim berganti kadang-kadang Oh yang tadi. hati kita itu lagi megangin Yesus nih ya, mungkin kita Ah, jatuh cinta banget sama Yesus iya, di SMA. oke. Oke, jadi kita nggak mulai ngelihat Lupus atau siapa gitu ya sebagai tokoh yang, Iya, "Wah saya iya, mau jadi iya, gitu ya." iya, Dan kita mulai fall in love with Jesus. iya, I love Jesus more than anything segala macam gitu. Dan waktu kita dewasa masuk ke dalam usia pernikahan dan mulai menikah, oke, suddenly kita realize, betul, saya butuh uang. oke. Karena dikejar tanggung jawab, Mesti memenuhi kebutuhan kebutuhan segala segala macam macam. gitu. Kita lagi Hmm, pegang Kristus kan. oke. Tahu-tahu hati kita mulai menoleh. Asik nih kalau jadi sukses di dalam keuangan. Ah, nice. Jadi gak semata-mata karena orangnya kehilangan cinta sama Tuhan. Oke, Tapi karena musim hidupnya berubah, cari yang lain lagi. ya dulu kerja, tiba-tiba masuk ke dalam pelayanan. Ya, Oke, mungkin begitu. Jadi waktu kerja itu kan kita udah setel hati dengan Tuhan, iya, mau iya. maju jauh karena berkat Tuhan. Kristus lagi nih, Iya, iya, berhasil iya, megang Kristus iya, lagi nih. iya, iya, Tahu panggil ke pelayanan. iya, Wah, dipanggil iya. Pak Gem, Pak Gem, Pak Gem. Makanya saudara, saudara memanggil Pak Gem itu ada dua efek. Sometimes saya harus mengingatkan diri saya, Tuhan, Engkau rendahkan hatiku, aku Ya hanya udah, tukang pos, aku hanya hambamu. saya Nah, akan panggil Pak Gem terus. tapi gini, Oke. saya berpeluang Hmm. untuk tiba-tiba hatinya bergeser. Ih keren Hmm, nih, oke. power nih, saya diakui nih. Come on. Nangkep ya? Nangkep. Nanti So, bisa berubah lagi idolnya. karena hati senang megang. Come on. Hati senang megang. Hati merindukan sesuatu. Oke. So, saya mesti bilang begini. Keselamatan itu harus di-revisit. Harus dilihat ulang. Harus dicek ulang. Bukan dicek Hmm. ulang. Maksudnya kita harus melihat lagi. Itu Why menjadi we are kayak saved. balancing kita gitu kali ya. Itu kalibrator kita. Kalibrator. Oke. Itu yang membuat kita itu jadi kayak, saya pengen sih melihat engkau lagi Yesus. Karena Hmm. waktu kita dibawa untuk mengasihi Yesus. Hmm. Kita dibawa untuk mencintai dia lebih dari apapun. Iya, iya. Dan Tuhan oleh karena anugerahnya, dia menunjukkan indahnya dia. Sehingga kita mencintai dia gitu. Hmm. Kalau enggak hati-hati, enggak terus ngeliatinnya itu terus. Iya, Kalibrasi terus iya. untuk mau cinta Tuhan gitu. Yang lain muncul, musim berubah dan segala macam itu terjadi gitu. Hmm. Kita kesempatan untuk noleh. Oke. Be Oke. careful with that. Makanya ngelihat lagi. Oke.
Karena gini, apa yang Kristus kerjakan itu should be so beautiful. Sangat indah. Sampai Harusnya we gitu ya. don't want anything else. Yes. Karena itu enough for us. More than anything. Yeah. Untuk melihat bahwa engkau tuh dulunya adalah seorang pendosa. Diangkat. Diampuni. Karena engkau tahu di dalam hatimu engkau gak sanggup membenarkan dirimu. Karena by the way di dalam hati kita tuh kita rindukan kesempurnaan itu. Yes. Karena kita tuh diciptakan oleh Allah yang sempurna. Betul. Kita pengen yang baik. Yeah. Makanya berkali-kali saya suka bilang sama orang, kamu tuh orang baik pengen yang baik. Sebetulnya. Karena presetnya begitu gitu. Yeah. Nah, dan waktu kita rindukan itu kita temukan kita gak mampu. Kita jatuh lagi gitu. Kita sebetulnya memiliki kerinduan untuk baik. Cuma kita nggak mampu. Dan waktu kita tahu bahwa kita nggak mampu, Yesus yang mampukan. Yes, amin. Yesus yang berikan kebenaran Dia. Yeah. Sehingga bukan dengan kebenaran kita sendiri, tapi karena Dia yang benar, Dia berikan ke kita, Dia selimuti kita, sampai akhirnya kita dilihatnya cuma Yesusnya. Wow. Satu kali ada Coach Stephen di gereja kami ya di CCC, dia bagikan ini bagus sekali. Waktu tabut perjanjian. Oke, itu kan di atasnya ada 2 kerub. Ya. Oke, dan itu ada tutupnya gitu ya. Ya. Dan itu menutupi barang-barang di dalam tabut itu. Ya. Apa barang-barang di dalamnya? Barang-barang di dalam itu ternyata tongkat Harun. Ya. Lalu mana? Ya. Lalu 2 loh batu. Oke. Dan kita pikir, wah ini tanda-tanda barang-barang sakral ya. Ya. Ternyata sebetulnya pengertiannya adalah ini barang-barang pemberontakan. Barang-barang pemberontakan. Loh batu. Yeah. Begitu turun pertama kali, bangsa Israel tuh gak bisa ikutin semua 10 perintah ini sampai dipecahin yang pertama sama Musa. Belum turun hukumnya, udah balelol, udah melawan hukumnya. Udah nyembah patung ini ya, kan? Tumbuh Mas. Okay. Mana diturunkan karena mereka pikir mereka mau makan apa. Gitu ya. Protes, gerutu dan lain-lain gitu ya. Lalu tongkat Harun. Itu kan persaingan kepemimpinan. Tongkat banyak. Akhirnya tongkat Harunnya bertunas. Iya. Tuhan bilang, ini pemimpin berikutnya. Jadi semua objek pemberontakan. Simbol pemberontakan itu dia. Di dalam tabut. Lalu ditudungin. Wow. Allah tidak menghitung. Wow. Semua salah. Semua dosa. Wow. Allah tutupin. Lewat pendamaian. Apa yang dilakukan lewat pendamaian? Yesus diutus menjadi pendamai. Come on. Darahnya mendamaikan kita. So, ketika kita lihat itu, apa yang Kristus kerjakan gitu. Dan kita mengerti artinya. Makanya direnungkan. Dihaga. Dan itu adalah saya tadi bilang gitu. Merenungkan itu akhirnya membuat kita jadi stop pause. Dan akhirnya kenapa ya saya marah gitu. Itu jadi kebiasaan gitu. Nah, waktu kita merenungkan karya Kristus itu gitu. Kita akhirnya menjadi seorang yang bisa melihat ini indah. Dan makna seluruh hidup saya ditemukan di sini. Saya pendosa, tapi saya diubahkan identitasnya, dijadikan anak Allah. Dan keberartian saya temukan di dalam Kristus. Dengan begitu tadi ya berhala hatinya pada rontok. Karena kita temukan Kristus, thank you banget. You are the only one that I need. Gitu. Itulah kenapa jadi saya relate lagi gini Pak. Bangsa Israel dari zaman ke zaman dari perjanjian lama dulu selalu jatuh kepada penyembahan berhala. Karena waktu dulu pertama kali mereka keluar dengan tulah, banyak diturunin segala macam sampai anak-anak sulung Mesir mati. Dan akhirnya kulminasinya, tingkat tertingginya, waktu mereka akhirnya mau nyebrang Laut Merah. Mereka dikejar sama pasukannya Firaun. Karena Firaun tiba-tiba nyadar. Apa yang kita lakukan? Kita kehilangan budak-budak kita. Padahal dia akhirnya Musa waktu pas desperate ya. Musa bawa aja keluar kamu gitu. Jadi dia ditekan sedemikian rupa dia izinin keluar. Udah selesai tuh sadar. Ngapain gitu. Dan mereka kejar lagi. Bangsa Israel berhadapan dengan Laut Merah. Dan mereka desperate. Mereka bertanya sama Tuhan. Sama Musa hari itu. Mereka tanya, gimana ini? Engkau kirim kami ke sini untuk mati gitu? Apa ndak ada tempat kuburan yang lebih baik di Mesir sampai kamu harus bawa kita semua sini supaya dikuburnya di sini di gurun yang nggak jelas ini gitu. Dan mereka marah-marah dan
Di situ Tuhan, Musa ngomong begini. Dia kata-kata tepatnya gini. Berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Oh, Diajak untuk melihat melihat. bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Nah, lihat nih yang akan Tuhan lakukan. Dan dibilang gini, yang akan diberikan hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi. So, ini menarik karena akhirnya bangsa Israel diajak oleh Allah lewat Musa, sama mediatornya itu, untuk begini. Lihat nih. Watch. Lihat. See. Bukan do. Unik ya, unik. Iya. Dan mereka kini diajak untuk berhenti, lihat dan bagaimana Allah membelah laut itu. Dan mengizinkan bangsa Israel lewat. Sementara tiang awan dan tiang api dikirim ke belakang bangsa Israel, mencegah Firaun mendekat. Dan kita tahu ceritanya, mereka nyebrang, bangsa Mesir juga ikut nyebrang di belakang, laut tertutup, and they will see them no more. Nggak ada lagi orang-orang Mesir yang mengejar-ngejar mereka. Perbudakan itu seolah dinyatakan berakhir. Menarik, setelah semuanya itu, bangsa Israel tetap ngegerutu di ujung. Mereka nggak ada air ngegerutu, mereka nggak ada makanan ngegerutu, dan itu yang tadi saya bilang, terus-terusannya iya, dan seterusnya gitu. So, perbudakan telah berakhir di Laut Merah itu. Karena bangsa memperbudaknya itu mati semua. Tapi yang terjadi adalah perbudakan tidak pernah keluar. Mentalitasnya dari dalam bangsa Israel. Mereka tetap sebagai budak walaupun telah menerima keselamatan. Itu yang menyebabkan tadi pertanyaan Pak Agus. Sudah lahir baru, tapi kok masih ada yang jatuh bangun masih protes segala macam. Gitu muternya di situ lagi. Karena idol merupakan penjara, perbudakan berikutnya. Lapisan perbudakan berikutnya. Dari perbudakan dosa. So Allah ingin membebaskan kita lengkap sebetulnya. Sampai kita merdeka. Mengalami kemerdekaan yang Kristus punya sesungguhnya. Gitu. Wow. Nah, idol harus ditumbangkan. Idol harus ditumbangkan. Jadi ketika kita tahu bahwa Kristus itu cukup buat kita. Kita diselamatkan karena iman. Dan iman yang tidak berdiri sendiri ini membuat kita pengen supaya akhirnya kita memandangi terus. Sama kayak bangsa Israel tadi ya, disuruh untuk ngelihat apa yang Tuhan sudah lakukan terus-terusan. Iya. Dan itu mungkin, ini saya berasumsi, yang dilakukan oleh Yosua dan Kaleb. Sehingga mereka tidak kehilangan iman mereka. Jadi ketika mereka sampai di tanah perjanjian, 12 pengintai diutus, mereka tetap bisa bilang, kita bisa, Allah kita sanggup. Gitu. Karena di-recall lagi ke sana. Allah kita itu Allah yang belah laut, menyeberangkan kita semua, dan membinasakan semua tuan-tuan perbudakan kita. That's why Tuhan ngajarin yang namanya grateful heart itu benar-benar yang sesuatu penting gitu. Kunci dari membuat kita bisa revisit, yaitu menyadari kita selamat bukan karena kekuatan kita, dan makanya kita bersyukur akan hal itu. Hati bersyukur itu adalah preset yang mestinya kita miliki sebagai seorang yang percaya, apalagi hamba-hambanya Tuhan. Kita nggak akan ngeluh. Karena bangsa Israel dibinasakan banyak karena ngomel, ngeluh. They don't have the grateful heart. Ketika engkau memiliki hati yang penuh dengan ucapan syukur. Karena melihat pekerjaan Tuhan, kita menanggalkan. Semua idol itu mulai dicek dengan baik. Oke. Berarti kalau kita masih protes dan kita susah untuk berterima kasih, itu tandanya masih ada Allah lain. Itu cara mudah untuk ngecek. Sangat besar kemungkinan, betul, ada di situ. Bapak Ibu, kita kayaknya harus bertobat terus setiap hari. Ya. Karena dalam perjalanan hidup kita, bisa nggak sebuah idol tumbang? Saya percaya bisa. Percaya bisa. Dan kalaupun musim berubah, usia kita bertambah, kemungkinan kita untuk digoda idol yang lain, itu mungkin muncul gitu ya. Tapi kita punya sarana untuk cek ulang.
dan menjadikan Kristus yang utama. Sehingga ketika orang sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan di dalam idol, dia akan betul-betul mengalami sukacita, damai sejahtera, perasaan dia ndak up, perasaan dia ndak down. Dia kalau dikasih berkat, dia nggak langsung, wih, nggak gede terbang. kepala. Karena dia tahu siapa dia sebelumnya. Betul. Oke, dia seorang pendosa yang karena kasih karunia doang. Makanya Paulus bilang ya, aku tahu apa itu kelimpahan, aku tahu itu kekurangan. Ya. Karena dia udah menemukan Kristus. Ya. Karena kalau kita nggak menemukan Kristus, ketika kita diangkat berkat kasih banyak, kita terbang, kita lupa. Ya. Begitu sebaliknya, kalau kita mengalami musim-musim yang kering, kita protes. Ya. Fix, ini saya. Dan satu lagi yang menarik gini, seringkali ketika kita mengolah dan protes, dan kadang-kadang kita saksikan ya, kita ngomong, aduh saudara-saudara, pergumulan saya mengalami ini dan saya mengeluh sama Tuhan segala macam. Saya itu ditegur Tuhan dan karena ada satu khotbah yang menegur saya gitu, dan dia bilang gini, saudara, ketika engkau memproses banyak hal dan engkau menceritakannya dan seolah sampai ke titik bahkan kadang-kadang merayakannya, tahu nggak, saya ngalamin susah banget tuh bergumul kedagingan ini untuk bisa sakit, pedih segala macam. You are actually exaggerating your flesh. Engkau sebetulnya sedang mengumbar, memuliakan dagingmu. Daging mah bunuh aja. Kayaknya gak semuanya itu Bapak Ibu ya. Sakit. Berarti kita lagi sayang-sayang. Iya. Kita lagi pegangin si daging. Berhala kenyamanan. Sangat. Okay. Dan ini solusi yang indah yang Tuhan berikan. Ketika kita menjadikan Kristus segalanya, gitu. Daging mungkin dipotong sakit, sakit. Tapi it's not being glorified. Itu nggak akan dimuliakan bagaimana banget. Gitu. Iya. Kita dengan rela hati karena ngeliatin Kristus. Kau indah banget. Gak mungkin aku pertahanin ini. Kalau kau yang minta ini, karena engkau yang minta. I'm willing to let go. I'm letting go. Nggak ditahan gitu. Iya. Gitu. Wow. Oke. Jujur saya banyak hal yang dibukakan lagi Pak. Walaupun kita kadang pernah ngobrol tentang hal ini, saya pernah dengar Pak Yosi share ke saya secara personal, dengerin Pak Yosi webinar segala macam. Tapi jujur, walaupun saya jadi moderator, Tuhan bukain lagi. Hal yang paling bernilai atau berharga adalah untuk menumbangkan berhala hati ini adalah satu-satunya adalah menemukan Kristus, satu-satunya yang menyelamatkan kita, dan itu bersemayam di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, dan itu kita nggak bisa lepas. Meskipun kita sudah pelayanan, meskipun kita sudah terberkati, meskipun mungkin kita merasa sudah mencapai titik-titik tertentu gitu ya, tapi kita nggak bisa ninggalin itu. Nggak bisa. Satu-satunya cara itu ya. Iya. Oke. Kita cukup beberapa menit ini Pak. Membuat bertobat. Boleh nggak kasih satu closing statement supaya bisa kita pendengar terus teringat belajar tentang menumbangkan berhala hati ini? Saya kepikiran begini. Ketika Yesus menjadi segala-galanya, sejauh mana hatimu merindukannya? Saya berharap dari statement itu, karena ada kata kerinduan. Jadi kerinduan itu kan mesti keluarnya dari hati. Betul. Dan kalau kita ngomong kerinduan tuh, sedalamnya hati itu mendambakan itu. So, ketika kita melihatnya Kristus, dan kita memang mau rindukan, sungguh rindukan, kita akan berhati-hati untuk terhanyut ke pemikiran yang lain. Sehingga kita akan selalu lihat lagi, balik lagi, melihat lagi, balik lagi. Revisit what he has done for me. Dan gitu, saya punya singkatan yang saya selalu ingatkan sama orang-orang yang suka ngobrol sini. Ayo, capai rest selalu. Rest itu singkatan.
Renungkan esensi salib Tuhan Yesus. Ini jawabannya. Rest. Renungkan esensi salib Tuhan Yesus. Waktu terus merindukan itu, kita akan terus rest. Terus ingat Tuhan. Ingat Tuhan. Dan waktu ingat, kita tidak akan terlalu tinggi ketika kita sukses. Nggak akan terlalu hancur ketika ini. Kita akan rest. Filled with peace. Penuh dengan damai sejahtera yang melampaui segala hal. Wow. Thank you, Pak Yosi. Sama-sama. Thank you. Jujur sebenarnya masih banyak yang pengen saya tanyakan gitu ya, karena mungkin waktu ini nggak cukup untuk kita sharing. Makanya saya invite sekali lagi Pak ya, bukan di podcast ini. Boleh. Nanti onsite ya. Onsite. Oke, kita sekarang promosi Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, bagi yang rindu pengen terus denger, pengen mendapat berkat tentang berhala hati dan melepaskan berhala hati ini, datang di ibadah onsite di Revival Center. Nanti alamatnya di mana Bapak Ibu Saudara bisa lihat di WA Group. Mungkin dari saya cukup, Pak. Baik. Hari ini cukup dulu, Pak. Cukup dulu. Nanti saya nggak bisa bangun lagi. Ya nggak akan habis-habis kalau kita bicarakan bagaimana indahnya Yesus. Oke. Thank you. Oke, silahkan saya kasih ruang untuk Pak Yosi berdoa. Mungkin buat pemirsa sekalian supaya didoakan Pak Yosi. Baik. Supaya melalui momen podcast ini setiap pendengar itu mulai punya kesadaran, punya kerinduan. Baik. Menjadikan Kristus satu-satunya dalam hati. Oke. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk momen indah ini. Kalau di tengah percakapan kami bisa mengingat lagi apa yang Kau kerjakan dengan indah. Dan hamba berdoa buat siapapun yang mendengarkan podcast hari ini. Biarlah kasih-Mu Tuhan semakin nyata di dalam diri kami semua. Apa yang Kau kerjakan di kayu salib itu semakin nyata. Dan itu membuat hati kami semua willingly, dengan rela hati, melepaskan banyak hal, sehingga kami hanya merindukan Engkau Yesus. Kami merindukan dan mau melakukan persis apa yang selalu Tuhan kerjakan, selalu Tuhan suruhkan. Kalau itu let go banyak hal, daging segala macam, kami tidak mikir panjang, kami langsung lihat Tuhan karena Engkau yang minta. We are willing to let go. Amin. Entah itu mengampuni, entah itu untuk membuat Engkau menjadi yang terutama dan utama, melaksanakan tugas-tugas yang Engkau berikan, mengasihi, bersabar. Tuhan, kuatkan kami semua dan biarkan kami temukan kekuatannya selalu di dalam apa yang telah Engkau selesaikan di kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara semua sudah menonton tayangan ini dan jangan lupa untuk di-share, like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati.